Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan materi tentang organ visceral cervix yang beranggotakan Fahira Salma Nasihah, Fitria Rahma Khairunisa, Miftah Rizky Mubarok, dan Silmi Fadila. Organ visceral reproduksi wanita terdapat dua bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam terdiri dari vagina, cervix, uterus, tuba fallopiae, ovarium. Bagian luar terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, hymen, uretra, dan anus. Bagian dalam 1. Vagina, saluran berotot yang menghubungkan serviks dengan vulva. Lokasinya berada di belakang kandung kemih dan di depan saluran cerna. Berfungsi untuk cairan tubuh seperti darah menstruasi, dan juga vagina dikenal sebagai jalan lahir dan keputihan keluar. Bagian dalam kedua, serviks, yaitu struktur sempit pada bagian bawah uterus, lokasinya tepat di atas vagina, berfungsi untuk memproduksi lendir serviks, melindungi dari kuman berbahaya, dan jalur keluarnya darah menstruasi. Bagian dalam ketiga, uterus, yaitu seperti buah pir. Lokasinya di bagian tengah rongga pinggul, di belakang kandung kemih, dan di depan rektum, berfungsi menjaga kelangsungan hidup janin dan menstruasi. Bagian dalam keempat, tuba fallopiae, yaitu tabung yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Lokasinya di rongga panggul, satu di setiap sisi uterus, berfungsi untuk jalur bagi ovum untuk bergerak dari ovarium ke uterus. Bagian dalam kelima, ovarium. Lokasinya di rongga panggul, satu di setiap sisi uterus, kira-kira seukuran kacang almond. Berfungsi untuk tempat sel telur dihasilkan dan hormon estrogen dan progesteron. Bagian luar ke-1, mons pubis, yaitu gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Lokasinya di atas labia, berfungsi untuk menghasilkan feromon membantu proses ketertarikan seksual, juga menutupi tulang pada kemaluan. Bagian luar kedua, labia mayora, yaitu labia luar atau bibir besar vulva. Lokasinya sendiri tepat di atas mons pubis dan tepat di depan tulang kemaluan, yang dimana berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Bagian luar ketiga, labia minora, yaitu bibir kecil atau bibir dalam. Lokasinya di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Berfungsi untuk pelindung vagina dan uretra, yaitu saluran pembawa urin keluar tubuh. Bagian luar keempat, klitoris, yaitu sebuah tonjolan kecil dan sensitif. Lokasinya di bagian atas vulva, tepat di atas uretra dan lubang vagina. Berfungsi organ sensori, yang dimana pada klitoris ditemukan banyak persarafan membantu mengantarkan rangsangan seksual. Bagian luar kelima, hymen, yaitu lapisan yang sangat tipis dan merentang di bagian pembukaan vagina. Tak semua wanita memiliki, dan ini bukan tanda keperawanan pada seorang wanita. Lokasinya di vagina, tepat di dalam labia, berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Bagian luar ke-6, uretra, yaitu saluran yang memungkinkan urin keluar dari vesika urinaria dan tubuh. Lokasinya di anterior vagina, tepat di bawah klitoris dan di atas lubang vagina. Berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Bagian luar ke-7, anus, yaitu lubang saluran pencernaan berakhir. Lokasinya di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Berfungsi untuk jalan keluar feses atau tinja. Selanjutnya ada organ visceral reproduksi pada laki-laki, terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian eksternal dan bagian internal. Di bagian eksternal ada penis, skrotum, testis, dan epididymis. Lalu di bagian internal ada vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan saluran ejakulasi. Bagian eksternal pertama ada penis yang secara anatomis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama akar, yaitu bagian penis yang paling proksimal dan letaknya di kantung perineum superficial dasar panggul.
Lalu yang kedua ada tubuh, terletak di antara akar dan kepala penis, terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi, 2 corpora cavernosa, dan corpus spongiosum. Lalu yang terakhir glans, yaitu bagian paling distal penis, bentuknya kerucut dan dibentuk oleh perluasan distal corpus spongiosum. Fungsi penis yaitu sebagai jalan keluar urin dan sebagai alat reproduksi, fungsi ereksi dan ejakulasi. Ereksi adalah peristiwa menegangnya penis yang disebabkan oleh gairah seksual atau rangsangan fisik. Yang kedua skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di luar rongga perut, antara kaki dan dorsal penis. Terdiri dari 2 kantung yang masing-masing diisi oleh testis, epididymis, dan bagian caudal funiculus spermaticus. Fungsi skrotum yaitu sebagai regulasi suhu, perlindungan testis, dan pertumbuhan sperma. Yang ketiga testis. Testis merupakan sepasang struktur organ yang berbentuk oval dengan ukuran 4 x 2,5 x 2,5 cm dan berat kurang lebih dari 20 gram. Terletak di dalam skrotum dengan aksis panjang pada subu vertikal dan biasanya testis kiri terletak lebih rendah dibanding yang kanan. Testis diliputi oleh tunika albuginea pada 2/3 anterior kecuali pada sisi dorsal di mana terdapat epididymis dan pedikel vaskuler. Fungsi utama testis adalah menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya. Yang keempat, epididymis. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum yang menempel pada bagian belakang testis. Epididymis berbentuk menyerupai tabung panjang yang melingkar. Saluran ini terdiri dari kaput atau kepala, korpus tubuh, serta kauda ekor. Epididymis berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Di bagian internal, yang pertama ada vesicula seminalis, yaitu pasangan kelenjar yang terletak di bagian belakang bawah kantung kemih dari pria, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Organ ini bertekstur lunak dan memiliki panjang masing-masing 5 cm dengan diameter sekitar 3-4 cm. Tiap ujung dari masing-masing bagian terhubung dengan vas deferens. Fungsi vesicula seminalis adalah untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi air mani yang dilepaskan saat ejakulasi. Lalu ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih. Organ yang hanya dimiliki oleh pria ini berbentuk seperti kacang kenari dan bisa membesar seiring bertambahnya usia. Fungsinya yaitu membantu testis memproduksi cairan alkali yang mengandung sel sperma. Cairan tersebut kemudian membentuk air mani atau cairan semen dan dikeluarkan ketika pria ejakulasi. Yang terakhir, saluran ejakulasi, yaitu saluran yang terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Panjangnya kira-kira 2,5 cm. Fungsi alat reproduksi ini untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.